biasa agama. Di Kudus ini jelas 3 agama menyatu tanpa sinkretisme. Ini tetap Muslim, tetapi simbolnya 3 agama. Simbolnya 3 agama, jadi bodinya hidup, atapnya Islam, tempat wudhunya Buddha. Apakah ini klaim atau fakta? Oh, kan gitu dong. Kan ya dilatih kemarin kan begitu dong di dalam apa ekosistem. Dari mana fakta itu diambil? Gini, bertanya. Ketika baca-baca literatur banyak yang berbicara, apakah ini dulu candi Hindu? Sehingga seperti Hagia Sophia. Nah, dari macam-macam. Ataukah memang ini didirikan dengan semangat modern? Kan begitu. Nah, untuk menjawabnya adalah uji karbon. Jika batu bata menara dan batu bata masjidnya sama, berarti dibangun di masa yang sama dengan desain yang sengaja modern. Ya kan? Tapi jika batu bata menara lebih tua dari batu bata masjid, maka ini adalah candi Hindu yang dalam tanda kutip ditaklukkan oleh Islam. Maka seperti yang lain-lain, model bukan. Nah, begitu kan? Nah, ternyata setelah uji karbon ini sama. Batu bata menara, batu bata masjid, batu bata mihrab, sama. Masya Allah. Tabarakallah. Memang semangatnya modern, hidup berdampingan antara Muslim dengan Hindu dengan Buddha. Saat itu belum ada Katolik, belum ada Protestan, karena ini didirikan 1549. Itu data tafsir atau fakta? Fakta itu diambil dari mana? Dari prasasti yang ada di atas mihrab menara. Prasastinya berbunyi 19 Rajab 956 Hijriah. Jika dikonversi menjadi 23 Agustus 1549. Jadi jangan sok-sokan ngomong moderasi sekarang, apalagi masih ada pertentangan 480 tahun yang lalu. Sunan Kudus sudah melakukan hal-hal yang hari ini pun tidak ada yang berani melakukan. Sekarang itu lagi tren hidup bangga-banggaan dalam satu kompleks 5 agama. Nah, kan begitu toh. Jadi trennya kan Pemda satu kompleks ada 5 tempat ibadah. Ya, salah kan ya tetap aja kan. Ini masjid, jajar kelenteng, jajar biara, mau habis gaya. Terus gaya. Nah, ini Anda ditantang oleh Sunan Kudus. Kalau mau modern. Nah, ini kan kenapa Anda didongengin dulu, biar nanti deloknya luwih jelas. Nah, kan begitu. Yang kedua, itu peninggalan aulia, ini peradaban aulia itu selalu meninggalkan 2 hal. Yang satu yang tangible, kasat mata. Yang kedua intangible, yang tidak kasat mata. Dengan jelas yang kita omongkan tadi adalah yang kasat mata. Kasat mata dong, karena menaranya kelihatan kan, tempat wudhunya kelihatan. Makna dibalik yang tangible itu menjadi intangible. Oleh karena itu ritual-ritual, ritus-ritus, perayaan dan sikap masyarakat Kudus pasti diturunkan dari yang tangible itu. Makanya kita menyebut kota 4. Kita menyebut kota multi etnis, multi ras. Di mana multi etnisnya? Sebelum Sunan Kudus ini datang, yang datang lebih dulu sebelumnya bukan Sunan Kudus, tapi Telingsing. Makamnya 100 meter dari sini. China, dia bagian dari Provinsi Chengdu. Nah, makam 100 meter itu. Nah, maka
Dan Sunan Kudus jelas Arab, namanya aja Sayyid Ja'far Shadiq. Saya nggak tahu Anda pro PBI atau pro Muhammadiyah, saya nggak tahu lah. Tentatif lah, atau tergantung mana yang menguntungkan. Nah, begitu. Tetapi bahwa jauh-jauh geger Alawiyah sama PBI, namanya jelas Sayyid Ja'far Shadiq. Itu Arab, ya kan? Sehingga soal Yaman, agar ngomong Yaman, itu mesti kau tekan Alawi. Nah, kami nggak ngomong itu lah ya. Namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Yang itu jelas rasnya mesti Arab. Dia punya guru namanya Telincing, jelas rasnya. Masyarakatnya jelas Jawa. Nah, maka Kudus ini lahir dari multi etnis pasti, dan lahir dari multi religi. Nah, konsesi perdamaian, moderasi itu ya di Kudus ini potret. Nah, maka di rumah adat ini simbolnya adalah pakai burung hong yang dari Jawa. Pak Dayak ditunjukkan burung hongnya gimana? Burung ponik ya. Nah, burung ponik. Nah itu yang model ponik. Nah, Di depan itu dua warna. nah, itu burung Yang kamu pegang. Nah, ukirannya itu jadi burung adat itu Burung ponik. menempatkan China dan Jawa. Burung punik. Ya, nanti bisa difoto-foto. Ini. Ya, silakan. Naga tapi kakinya 4. Muntel naga. Jadi ya seperti binatang mitologi ya. Jadi lebih abstrak gitu. Jadi jangan ngomong makot ya. Jadi kalau gambar burung yang yang nyambung nanti disuruh ngasih nyawa. Tanya sama kan Sunan lah, pokoknya begini. Terus dipojokan sini. Nah, ada gambar kepala naga ini. Miring kanan. Nah, Ya. oke. Kalau Hindu bisa dilihat ini ada model jambangan ini. Jambangan ini model-model yang motif-motif yang banyak muncul pada masa zaman Majapahit. Kalau ini usia rumah ini kurang lebih sekitar 200 tahun. Itu perkiraan kita. Kenapa? Karena tidak ada data ataupun literatur yang apa namanya bisa menunjukkan kapan rumah ini dibangun. Ketik. Kalau kita berbicara renovasi itu susah. Tetapi yang jelas, ubin yang sedang diduduki ini usianya sudah hampir 1 abad. Ya sudah. Tekel. Nah, jadi Bisnisnya kok. Nah, oke, jadi sudah ya kita sampai ke situ bahwa yang tangible itu merefleksikan yang intangible, bahwa semakin nyata sudah benar kita melakukan moderasi karena sesepuh kita wali-wali semua tidak melakukan hal yang sama. Itu cerita masa lalu. Nah sekarang de facto sekarang apakah toleransi itu masih ada? Masih ada. Makanya konflik keagamaan di Kudus hampir pasti tidak bisa. Ada kemarin demo-demo yang udah di Jakarta itu yang seru-seruan itu. Nah, di Kudus juga nggak ada apa-apa. Di Kudus di alun-alun bareng-bareng sholawat naria. Nah, di semua kelompok buruh, mahasiswa, santri sholawatan di alun-alun. Kudus ini kota terkecil di Jawa Tengah, tetapi PDB-nya terbesar se-Jawa Tengah. Nah, jadi karena kita mengedepankan bersama. Slogan kita
kita namanya Gus Jika. Nah nanti kan ada mau ke musim Gus Jika karena nama Gus Jika itu diambil dari sini. Nama ambil Gus Jika itu, Gus Jika itu apa? Gus Jika itu adalah potret diri dari perilaku Sunan Kudus. Jadi perilaku Sunan Kudus bersama community-nya itu terpotret menjadi Gus Jika. Bagus laku, pinter ngaji, wasis jaga. Ada apa? Bagus laku, pinter ngaji, wasis. Jadi trilogi modernitas di sini. Yang satu spiritualitas. Bagus. Nah, bagus laku spiritual itu ada koneksi antara hati, pikiran dan nah, kan? Yang begitu toh? Makanya lakunya bagus. Perilakunya bagus. Karena lurus antara hati dan perilaku. Makanya Gus Si ngaji itu intelektualitas. Nggak usah ngomong kelakuannya bagus kalau intelektualitasnya jebol. Gitu kan? Ilmu dan amal itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisah. Oke, tambah satu, pinter ngaji, kelakuannya bagus, kalau nggak punya duit susah juga, Bos. Susah juga, Bos. Pabulokatu. Itu sudah disadari 5 abad yang lalu. Makanya Muslim itu harus gam, harus punya duit, pinter. Gang. Makanya antara modalitas, intelektualitas, sama spiritualitas menyatu dalam perilaku. Sebagaimana menyatu ras Jawa, Cina, dan Arab, sebagai menyatunya Islam dan India. Kira-kira itu pengantar. Jika ada Pak Dayak mau nambah? Atau dialog aja? Dialog aja. Oke, silakan yang mau bicara. Ini kali ini. Nama pernah ada satu masa tertentu ke belakang ada bibit-bibit baik opini yang ingin ngomong Wah, dah. Kita pernah 1919 ya, konflik ras antara Cina dan Islam. Simbolnya adalah itu tadi. Ini tadi kan ada lewat kelenteng kan? Nah, di sini ada renovasi masjid, di kelenteng situ ada acara. Ada acara, lalu ada arak-arakan kelenteng melewati depan masjid yang banyak orang berjapati. Nah, lalu terjadi kena ada, ya disuruh dari perdampingan itu. Tapi selesai. Di era modern pernah 81, 82 kikir pecinan. Nah, tapi nggak di sini, nggak fokusnya nggak di sini, fokusnya di daerah timur sana, daerah Sumber. Ya di situ konflik biasa kayak 98, kecemburuan antara Jawa dan pernah. Itulah mengapa saya setuju sama Kang Marsudi kemarin bahwa waspada. Bajingan itu selangkah lebih pintar daripada polisi. Ya, karena polisi itu belajar dari bajingan. Hukum itu lahir karena harus ada kasus. Sebelum ada kasus tidak mungkin dianalisis sebagai hukum karena nggak ada fakta. Lah, maling itu bisa berimajinasi di luar hukum, maka maling itu selangkah lebih maju daripada. Nah, ada bisa bikin dalil itu setelah ada mahkum beh, mahkum aleh, baru ada hukum. Nah, kan begitu toh. Lah maling nggak butuh mahkum beh, nggak butuh mahkum aleh, langsung aja dia berteriak. Pembinaan itu, ini barangkali nasional ya, nanti bisa komunikasi sama kita. Kita harus ketika ngomong negara,
kita harus ngomong tata nilai. Makanya kemarin saya ngomong di pengantar saya diskusi adalah saya pakai itu tata nilai yang dibangun, yang digunakan untuk membangun Nusantara ini dari mana? Apakah daripada berapa menit ini? Sudah berapa menit? Aman. Tidak terasa. Untuk menata NKRI kita menggunakan 10 menit lagi. Untuk menata NKRI kita membangun nilai dari mana? Apakah dari nilai Majapahit, kerajaan-kerajaan yang tinggi? Bisa ya, bisa tidak. Buktinya adalah kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita menggunakan Bhinneka Tunggal Ika itu yang diadop dari Majapahit. Apakah itu cukup? Enggak. Kenapa? Karena slogan Bhinneka Tunggal Ika hari ini tidak menemukan legacy. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Di tempatnya. Ada karena keratonnya sudah rusak, ya kan? Nah, maka kemudian muncullah yang namanya makam Wali Songo. Wali Songo itu barangnya ono, tradisinya ono, masyarakatnya ada. Makanya ada organisasi yang namanya Perhimpunan Pemangku Makam Aulia, PPMA. Ini adalah organisasi yang merawat itu tadi, melawat entropi, di mana Wali Songo itu menyatu, memberi contoh kepada bangsa bahwa kita bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup bersama-sama tanpa harus menegasikan. Dan pernah terjadi hari ini terawat baik yang tangible maupun intangible. Ini selalu kita. Dan per 2025 PPMA itu meluas kepada kepada Aulia se-Nusantara. Kepada Anda yang saya sudah mengkoleksi 310 makam Aulia se-Indonesia. Tiap provinsi tak ambil 10. Itu adalah anggota kita. Nah, kepada Anda yang di provinsi-provinsi itu, mohon itu nanti kita bersinergi, kita menebarkan moderasi, tata nilai moderat ini, tetapi dengan basis lokus yang jelas, sehingga peradabannya jelas. Nabi itu berdakwah, sirahnya ada, faktanya ada, akidahnya ada, dan masyarakat contohnya juga ada. Nah, begitu. Karena hari ini ada yang dari Lampung nggak? Lampung ya? Oke, Lampung ya. Ketika saya ngomong Ratu Darah Putih, paham nggak? Yang dari keturunannya itu bukan, Pak. Saya bukan Lampung asli. Nah, ada yang Lampung asli? Lampung asli? Boleh? Kenal Ratu Darah Putih? Nggak kenal? Nah, ya itu. Saya suku Jawa, lahir di Lampung. Ya kan? Contoh, jadi ketika ngomong moderasi di Lampung, pasti kita harus ngomong Ratu Darah Putih. Ratu Darah Putih melahirkan Raden Intan. Raden Intan yang kemudian menjadi simbol dari moderasi di Lampung, menjadi pahlawan nasional, menjadi nama bandara. Masalahnya adalah Anda paham nggak sejarahnya Ratu Darah Putih? Anda paham nggak sejarah Raden Intan? Anda melakukan aktualisasi dan gerakan massa nggak melalui simbolnya Raden Intan? Nah, Siapa yang nulis? paling banget ya? Paling bangetnya di bagus ternyata. Lampung pecahan Palembang. Nah, Oh, ini Al-Quran yang ditulis oleh ulama-ulama Kudus. Oke. Yang dari Harvard, Mr. Robert itu ke sini ngobrol sama saya di sini. Pertanyaannya nggak terduga sama saya. Jadi bener nggak Sunan Kudus itu panglima perangnya Demak? Betul. Datanya valid. Ya, saya juga percaya. Terus pertanyaannya yang kedua yang saya nggak duga. Apa ilmu geopolitiknya Sunan Kudus? Tidak mungkin seorang panglima nggak memahami geopolitik. Bagaimana geopolitik ala Wali? Nah gitu, jadi terlalu banyak kurikulum moderasi ini perlu penambahan banyak sebenarnya.
Jangan ngomong moderat jika tidak ada konteks geopolitik. Dan tentu ada konteks perang. Hari ini suka atau tidak suka, penguasa dunia itu hanya dua. Yang punya senjata sama yang punya duit. Yang punya dalil itu belakang. Ya kan? Iya, jadi ya moderasi itu penting dia, tapi yang lebih penting lagi itu adalah yang punya duit sama punya senjata. Itu imamnya dunia. Iya, imamnya dunia itu duit sama senjata. Maka itu kenapa diperhitungkan? Itu bukan karena punya Ka'bah, karena punya duit, punya minyak, Dubai dan lain-lain itu sama. Pokoknya jika Anda tidak punya duit, tidak hanya punya senjata, sudahlah. Sholat yang khusus di masjid sama di pura. Makanya kudus itu kan tidak bisa. Gusti kita berperilaku bagus, oke, pinter, oke. Tetapi duit itu oke. Karena itulah faktanya penguasa dunia selalu Trump itu apa pinter. Gak ada sejarahnya kan, Trump ranking berapa itu kan ada. Tapi kan Trump itu karena dan seterusnya dan seterusnya. Mau tanya Ki. Oh, mau tak tunjukkan ceritanya mau atau praktek pintunya? Nanti besok nanti. Saya pejabat semua ini. Calon Pejabat-pejabat nanti kan Yang lewat situ, ya bukan, ayo lewat situ. Oh. Jadi gini. Oke. Tanggung ya. Tanggung. Jadi pintu itu nanti tak tunjukkan pintunya. Pintu itu muncul sekali lagi konteksnya taktis. Kudus itu. Nah, bayangkan ya. Saya Ja'far Shadiq itu panglima perang, panglima TNI. Oke? Saya Ja'far Shadiq itu qadhi Mahkamah Agung. Dan saya Ja'far Shadiq itu bendaharane wali, Menteri Keuangan. Bayangkan dalam satu tubuh dia panglima perang, dia hakim agung, dan dia Menkyu. Nek masalah jadi imam besar. Figur seperti ini, kira-kira kalau ada orang datang, kira-kira cari apa? Kalau ketemu sudah Sponsorship. kan orang datang ke sini kira-kira cari apa? Kan ya kemungkinannya cari minta memo ini karena terlalu besar. Oke kan? Nah, Sunan Kudus nggak mau karena sudah Gus Jiga. Sudah Anda ketemu saya, tapi lepaskan pikiran-pikiran matremu. Gus Jiga. Lepaskan dulu ambisi-ambisi. Ini kudus, Bos. Kudus itu artinya suci. Sucikan hati dan otakmu dari pikiran-pikiran. Maka dirajalah pintu itu. Maka pejabat-pejabat yang korup tak pastikan nyungsep. Tapi kalau pejabat-pejabat yang bagus tak pastikan rising star. Kita punya data orang yang langsung menjadi jenderal ada, orang yang pulang dari sini langsung nyungsep juga ada. Banyak. Nah, tergantung. Data real kami punya, tetapi tidak untuk diekspos. Saya mau Pak Kiai. Tutorial. Nah, waktunya habis, Corona. Oke. Kalau mau nyoba sekalian. Nah, kalau mau coba. Siapa yang menjabat? Yuk, monggo. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.